Perkenalkan, kami dari SGD Hasmiawan akan mempresentasikan hasil dari studi proyek kami dengan judul Anemia pada Ibu Hamil. Berikut adalah anggota dari SGD Hasmiawan. Bab 1, Pendahuluan. Baik, saya untuk lanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Nurjaya Surya dengan 3 digit 1513. Di sini dijelaskan mengenai latar belakang dari pembuatan studi proyek ini, yang mana anemia pada kehamilan merupakan sebuah masalah kesehatan masyarakat global dengan prevalensi di Indonesia sebesar 48,9%, yang secara signifikan melampaui rata prevalensi di dunia yang 37%. Hal ini menjadi kontributor utama mobilitas maternal, terutama pada pendarahan postpartum, serta laluan prenatal buruk seperti BPLR, dan juga gangguan neurokognitif. Pendekatan klinis standar yang berfokus pada screening universal dan juga suplementasi zat besi itu seringkali terbukti tidak memadai karena etiologi anemia bersifat multifaktorial, yang mana tidak hanya melibatkan defisiensi nutrisi saja, tetapi juga berakar kuat pada determinan sosioekonomi. Terdapat kesenjangan literatur yang signifikan yang mana berfokus pada biomedis saja, ini telah mengabaikan dampak psikososial penyakit dan peran sentral dari unit keluarga. Bukti-bukti terbaru itu menunjukkan bahwa intervensi yang berpusat pada keluarga, seperti keterlibatan suami yang aktif, secara langsung meningkatkan kepatuhan dan juga luaran klinis. Oleh karena itu, studi proyek ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara intervensi klinis yang terisolasi dengan realitas sosio-familiar yang lebih kompleks, dengan merangkum bukti terkait diagnosis serta faktor risiko, sekaligus menganalisis domain yang terabaikan, yakni interaksi keluarga dan juga penerapan pendekatan kedokteran keluarga yang komprehensif serta berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari saya kembali lagi ke moderator ataupun dilanjutkan oleh saya. Terima kasih. Baik, sebelum perkenalkan saya ke contoh tadi dengan 3 digit yang terakhir 226, izin melanjutkan mengenai rumusan masalah dari studi proyek kali ini, yaitu pertama, bagaimana proses pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis anemia pada ibu hamil. Yang kedua, apa saja faktor risiko anemia pada kehamilan. Yang ketiga, bagaimana interaksi keluarga mempengaruhi kondisi ibu hamil dengan anemia. Yang keempat, apa dampak anemia pada ibu hamil terhadap keluarga. Yang kelima, bagaimana penerapan kedokteran keluarga dalam penanganan anemia pada kehamilan. Dan yang terakhir, apa upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada anemia ibu hamil. Baik, saya izin melanjutkan mengenai tujuan dari studi proyek kali ini. Yaitu yang pertama, menjelaskan pemeriksaan yang diperlukan untuk diagnosis anemia pada ibu hamil. Yang kedua, mengidentifikasi faktor risiko anemia pada kehamilan. Yang ketiga, mendeskripsikan interaksi keluarga terkait kondisi ibu hamil anemia. Yang keempat, menjelaskan dampak anemia terhadap keluarga. Yang kelima, menguraikan penerapan kedokteran keluarga dalam pelaksanaan anemia. Dan yang terakhir, menjelaskan upaya penjagaan primer, sekunder, dan tersier. Saya lanjutkan mengenai manfaat dari penulisan dari studi proyek kali ini. Yang pertama, itu manfaat teoritisnya, itu menambah pengetahuan tentang anemia pada kehamilan dari aspek biomedis, keluarga, dan sistem kesehatan. Dan untuk manfaat praktisnya, itu yang pertama, memberikan informasi pada ibu hamil, keluarga, dan tenaga kesehatan dalam pencegahan serta penanganan anemia. Dan yang kedua, mendukung penerapan pendekatan kedokteran keluarga dalam penguatan layanan primer. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu pembahasan. Baik, perkenalkan, nama saya Dewa Janita Kertisari dengan NIM akhir 132. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anamnesis dari anemia pada ibu hamil. Esensi dari anamnesis itu sendiri merupakan dialog terapeutik berpusat pada pasien untuk memahami dampak keluhan terhadap kualitas hidup dari pasien. Untuk manifestasi kunci yang harus kita temukan dari anamnesis terhadap anemia ibu hamil ini adalah kelelahan patologis yang bersifat persisten, tidak membaik dengan istirahat, dan dapat disertai dengan konstelasi gejala seperti palpitasi dan juga pucat. Kemudian untuk faktor risiko utama anemia pada ibu hamil, yaitu dari segi faktor risiko objinnya, itu ada riwayat menorragia, kemudian parasitas yang tinggi, dan jarak kelahiran pendek yang menguras cadangan besi. Dari faktor risiko nutrisinya, itu adalah pola konsumsi sumber besi, faktor penghambat seperti tanin, dan pendorong absorpsi seperti vitamin C. Kemudian dari segi faktor risiko perilaku, keberadaan pica sebagai indikator utama dari anemia defisiensi besi tersebut. Kemudian untuk faktor risiko sosialnya itu adalah determinan sosial seperti akses pangan dan literasi kesehatan. Tujuan dari anamnesis ini sendiri itu untuk membentuk gambaran klinis utuh untuk diagnosis akurat dan intervensi personal yang berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan. Untuk pemeriksaan fisik, perkenalkan saya Catherine dengan menit 157. Jadi perubahan fisik umum yang dapat terlihat pada pasien anemia biasanya timbul ketika hemoglobin pasien kurang dari 7. Perubahan fisik yang umum terlihat adalah konjungtiva yang pucat, takikardi, kulit yang terlihat pucat, dan juga kuku sendok. Pada anemia yang berat dapat juga ditemukan adanya keringat yang berlebihan, lalu rasa kehausan, dan juga ekstremitas yang dingin. Baik, perkenalkan, nama saya Desa Guna Persi Dewi dengan 3 digit terakhir 195, di mana di sini saya akan melakukan pemaparan untuk pemeriksaan tambahan, di mana di channel pertama yang dapat dilakukan adalah evaluasi besi, di mana itu dengan cara untuk pemeriksaan TSAT, di mana ini digunakan untuk menilai cadangan besi dan juga konfirmasi anemia defisiensi besi. Selanjutnya juga bisa menilai untuk indeks eritrosit, di mana ini digunakan untuk membedakan mikro ataupun makro ataupun normositik dari anemia defisiensi besi yang diderita. Lalu selanjutnya itu memeriksa vitamin status, di mana ini pemeriksaannya dapat melakukan pemeriksaan folat atau vitamin 12, di mana ini untuk menyingkirkan anemia megablastik.
Lalu juga dapat melakukan pemeriksaan elektroforesensi hemoglobin, di mana ini dilakukan bila curiga ada thalassemia ataupun hemoglobinopati ataupun bila anemia tidak respon terhadap suplementasi besi. Lalu juga dapat melakukan penanda inflamasi, di mana ini dengan melakukan pemeriksaan CRP ataupun LED, di mana evaluasi kemungkinan anemia penyakit kronik. Sekian dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan pada bagian diagnosis anemia pada wanita hamil. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewa Madudindra Kadewanta dengan 3 digit NIM terakhir 128. Jadi, pada wanita hamil itu terdapat perubahan fisiologis pada kehamilan, yang mana volume plasma meningkat lebih cepat dibanding massa eritrosit yang dinamai hemodilusi atau anemia fisiologis. Sehingga intervensi HB itu harus sesuai dengan usia kehamilan yang ada. Untuk batas hemoglobin diagnosis, trimester 1 dan 3, HB kurang dari 11 gram per desiliter. Sedangkan untuk trimester 2 itu HB kurang dari 10,5 gram per desiliter. Selanjutnya untuk hematokrit nilainya itu kurang dari 33% pada semua trimester. Selanjutnya, ada juga terdapat penilaian laboratorium utama berupa indeks eritrosit yaitu MCV, MCH, dan MCHC yang fungsinya itu untuk menentukan jenis anemia, entah itu mikrositer, normositer, dan makrositer. Lalu juga terdapat pengecekan ferritin. Ini pemeriksaan yang paling sensitif untuk cadangan besi. Ferritin yang kurang dari 30 mikrogram per liter itu menandai cadangan besi yang rendah atau anemia defisiensi besi. Adapun pemeriksaan tambahan berupa serum ion, TIBC, saturasi transferin, dan opusan darah tepi. Selanjutnya, terkait dengan derajat keparahan anemia itu terdapat ringan, sedang, dan berat. Untuk anemia ringan, HB 10 sampai 10,9, untuk sedang HB 7,9 7 hingga 9,9, dan yang terakhir berat HB kurang dari 7. Untuk anemia berat harus diwaspadai karena beresiko hipoksia maternal dan komplikasi serius. Kita juga harus menentukan etiologi pada anemia karena terdapat beberapa perbedaan pada anemia. Terdapat anemia defisiensi besi, anemia megaloblastik, anemia hemolitik, dan anemia penyakit kronik yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga terdapat beberapa diagnosis banding, yang mana itu ada anemia defisiensi besi, megaloblastik, thalassemia, hemolitik, anemia infeksi kronik, dan penyakit kronik. Terakhir, terkait prinsip penegakan diagnosis, itu harus dengan kombinasi nilai HB sesuai trimester, indeks eritrosit, cadangan besi atau ferritin, dan pemeriksaan penyebab spesifik. Sehingga diagnosis yang kita tetapkan itu tepat. Dan juga karena tepat diagnosisnya, tata laksanya jadi optimal, sehingga dapat mencegah komplikasi maternal dan perinatal. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Adistia dengan 3 digit NIM terakhir 228. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi faktor risiko penyakit pasien. Yang pertama, faktor nutrisi dan gizi. Status gizi buruk atau KIK, lingkar lengan atas atau lilanya itu kurang dari 23,5 cm. Pola makan tidak memadai, contohnya rendah protein dan asupan zat besi. Dan yang ketiga, ketidakpatuhan suplementasi, konsumsi tablet tambah darah atau TTD tidak teratur, kurang dari 90 tablet. Yang kedua, faktor obstetrik, di mana paritas tinggi, terlalu sering melahirkan, jarak kehamilan terlalu dekat, kurang dari 2 tahun, usia kehamilan, risiko tinggi pada trimester ketiga akibat kebutuhan janin yang memuncak. Yang ketiga, faktor sosiodemografi dan perilaku. Pendidikan dan pengetahuan gizi rendah itu mempengaruhi pola makan dan kepatuhannya. Usia ibu jika terlalu muda kurang dari 20 tahun atau terlalu tua lebih dari 35 tahun. Kunjungan antenatal care atau ANC tidak teratur atau tidak lengkap menyebabkan deteksi dini gagal. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan terkait dengan identifikasi dampak penyakit anemia ibu hamil terhadap keluarga. Sebelum itu, perkenalkan saya Ayu Mas Eka Pratnyani dengan 3 digit NIM terakhir 020. Adapun yang pertama, berdampak pada beban psikologis dan fungsional ibu, yang mana ini menjadi katalisator masalah. Ketika seorang ibu mengalami anemia, tentu secara mental dapat menyebabkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap risiko depresi, baik pada fase prakehamilan hingga atau pasca persalinan. Hal ini tentu akan berdampak secara langsung pada fisiknya, di mana ketika ibu mengalami anemia, tentu akan menyebabkan kelelahan atau fatigue yang berat, sehingga menyebabkan adanya penurunan drastis dari kapasitas fungsional ibu dalam peran domestik. Selain itu, ini juga berlanjut pada dampak berikutnya berupa adanya pergeseran peran dan juga beban ganda pada keluarga, atau dalam aspek support system, di mana keterbatasan fungsional ibu akibat dari anemia akan memicu stres dan beban ganda atau double burden bagi sang suami ataupun pasangannya, serta anggota keluarga lainnya, di mana nanti akan menyebabkan adanya peran ganda dari sang suami, di mana yang pertama itu bisa mengatur atau menjadi pengingat dari kepatuhan medis yang memastikan kepatuhan peminuman obat tablet tambah darah bagi sang ibu, sekaligus sang suami turut mengambil peran dalam domestik atau mengambil alih pekerjaan rumah tangga yang sebelumnya menjadi pekerjaan ibu, serta mendampingi proses pemeriksaannya. Kemudian adapun dampak berikutnya adalah secara ekonomi, di mana ketika sang ibu mengalami anemia, ini akan menyebabkan perparahan ataupun keberlanjutan dari siklus kemiskinan dalam rumah tangga. Kemudian adapun dampak berikutnya adalah beban jangka panjang yang itu berdampak pada sang anak, di mana ketika seorang ibu mengalami anemia, tentu akan ada peningkatan risiko terjadinya risiko tinggi dari berat badan lahir rendah, prematur, dan juga stunting. Diketahui bahwa ketika sang ibu mengalami anemia, peningkatan risiko stunting menjadi 2,33 lebih tinggi terjadi pada sang anak. Sekian yang bisa saya sampaikan, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Dewa Imari Devina Resayani dengan 3 digit NIM terakhir 010. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tindakan yang diperlukan dalam pendekatan perawatan komprehensif kolaboratif dan berkelanjutan untuk melakukan pencegahan anemia pada ibu hamil.
Nah, pada pendekatan komprehensif itu dapat dilakukan dengan melibatkan lingkungan sosial seperti keluarga dan juga komunitas, di mana peran dari keluarga dan komunitas ini sangatlah penting untuk memberikan dukungan kepada ibu hamil dan juga memberikan pengawasan yang cukup untuk ibu hamil tersebut. Nah, selain itu, pada pendekatan komprehensif ini juga dapat dilakukan dengan mengubah persepsi ibu hamil terhadap anemia dengan melakukan pemberian edukasi yang relevan dan juga mendalam sesuai dengan sosial budaya dari masyarakat di ibu hamil tersebut. Nah, kemudian pada pendekatan lainnya, yakni ada pendekatan kolaboratif dan juga berkelanjutan, di mana pendekatan kolaboratif itu dapat dilakukan dengan melibatkan kerjasama yang erat antar profesi kesehatan di layanan primer seperti bidan dan juga dokter umum. Kemudian pada pendekatan kolaboratif ini juga dapat dilakukan dengan kolaborasi yang diperluas ke tingkat komunitas melalui adanya kadar kesehatan, di mana kadar kesehatan ini berperan untuk perpanjangan tangan dari puskesmas. Kemudian pada pendekatan perawatan berkelanjutan itu dapat dilakukan dengan penguatan infrastruktur data dan juga dapat dilakukan dengan berfokus pada kegiatan promotif dan juga preventif. Nah, salah satunya itu dapat dilakukan melalui program pencegahan anemia yang sasarannya adalah remaja putri dan juga wanita usia subur, di mana program ini dilakukan dengan melakukan pemberian tablet tambah darah yang rutin kepada remaja putri dan juga wanita usia subur. Baik, mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Cokorda Agung Pratiwi dengan 3 digit NIM akhir 040 akan menjelaskan terkait identifikasi interaksi keluarga. Jadi interaksi keluarga merupakan salah satu faktor eksternal yang diketahui mempengaruhi terjadinya kejadian anemia pada ibu hamil. Keluarga terutama suami ini dapat memberikan dampak yang besar terhadap kesehatan ibu melalui dukungan emosional, informasi, dan juga instrumental. Dukungan emosional ini dapat muncul dalam bentuk seperti mendengarkan keluhan, memberikan motivasi, serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk meningkatkan kepatuhan ibu hamil dalam menjalankan terapi sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Lalu untuk dukungan informasi ini dapat diberikan melalui penyediaan pengetahuan mengenai jadwal konsumsi tablet zat besi, sumber makanan kaya zat besi, serta cara memenuhi kebutuhan gizi selama kehamilan. Selanjutnya, dukungan instrumental ini terkait dengan bantuan konkret seperti membantu pekerjaan ibu dan menemani ibu saat melakukan pemeriksaan antenatal care. Namun, perlu digarisbawahi bahwa dukungan keluarga ini seringkali terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pengetahuan gizi, pengaruh budaya, dan juga kurangnya kesadaran terkait risiko dari anemia pada ibu hamil. Oleh karena itu perlu dilakukan edukasi yang tidak hanya menyasar ibu hamil tetapi juga perlu dilakukan edukasi terhadap seluruh anggota keluarga agar mereka mampu dalam memberikan dukungan yang optimal terhadap ibu hamil. Dengan adanya komunikasi terbuka, responsif, dan juga berkelanjutan diharapkan keluarga dapat berperan besar dalam mencegah perburukan anemia pada ibu hamil. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya David Daniel Sagiman dengan 3 digit NIM akhir 117. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier anemia pada kehamilan. Yang pertama, pencegahan primer ini menitik beratkan dalam mempertahankan status kesehatan ibu hamil agar tidak jatuh dalam kondisi anemia. Hal ini dilakukan dengan dokter keluarga yang berperan secara sentral sebagai edukator melalui pendekatan edukasi nutrisi berbasis keluarga. Strategi ini tidak hanya menargetkan ibu, tapi juga melibatkan suami atau pengambil keputusan di rumah. Mengingat adanya korelasi signifikan antara dukungan keluarga dengan perilaku pencegahan, intervensi kunci meliputi pemastian asupan mikronutrien esensial, kepatuhan terhadap suplementasi besi dan folat secara profilaksis, serta konseling modifikasi perilaku untuk menghindari inhibitor absorpsi zat besi, seperti konsumsi tanin pada teh atau kopi. Yang kedua, pada pencegahan sekunder. Fokus utama, deteksi dini dan mitigasi risiko. Dokter keluarga di fasilitas primer memegang peran kunci dalam pelaksanaan standar antenatal care. Hal ini mencakup screening laboratorium hemoglobin yang wajib dilakukan pada trimester pertama dan ketiga. Dengan acuan nilai normal 11 gram per desiliter untuk trimester 1 dan 3, serta 10,5 gram per desiliter untuk trimester kedua. Selain parameter fisik, pendekatan kedokteran keluarga juga mengintegrasikan penilaian resiko psikososial dan anamnesis aktif untuk mendeteksi gejala klinis awal sebelum komplikasi terjadi. Yang terakhir atau yang ketiga, pada pencegahan tersier, tujuannya bergeser pada penata laksanaan kasus terdiagnosis untuk mencegah komplikasi obstetris serta seperti BBLR dan pendarahan. Pada tahap ini, intervensi farmakologi ditingkatkan menjadi dosis terapeutik dengan pemantauan respons hematologi. Aspek unik yang ditemukan dalam tinjauan ini adalah pemberdayaan keluarga sebagai pengawas minum obat atau PMO untuk memastikan kepatuhan terapi dan manajemen efek samping. Apabila ditemukan kondisi anemia berat dan HB di bawah 7 gram per desiliter atau kondisi yang tidak merespons, terapi oral rujukan ke layanan sekunder direkomendasikan sebagai standar penanganan lebih lanjut. Untuk selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dan yang terakhir, bab 3 yaitu penutup. Izin melanjutkan kembali, sebelumnya perkenalkan saya Kejuta Sari dengan 3 digit terakhir 226. Adapun kesimpulan dari studi pelajar kali ini, di mana anemia pada kehamilan merupakan masalah kesehatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk status nutrisi ibu, riwayat obstetri, kondisi sosiodemografis, serta kepatuhan terhadap suplementasi zat besi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu dan janin, tetapi juga mempengaruhi fungsi, dinamika, dan kesejahteraan keluarga. Dukungan keluarga, terutama suami, memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan ibu terhadap konsumsi tablet tambah darah, pola makan, dan lain-lainnya. Izin melanjutkan, adapun
saran dari student project kali ini, itu yang pertama dari ibu hamil itu mematuhi konsumsi tablet tambah darah, meningkatkan kualitas nutrisi, dan rutin melakukan antenatal care. Yang kedua dari keluarga itu memberikan dukungan emosional dan instrumental untuk mendukung kesehatan ibu. Ketiga itu tenaga kesehatan itu memperkuat edukasi, screening, dan koordinasi dalam penatasan anemia. Dan terakhir itu untuk puskesmas itu meningkatkan program promotif preventif dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Mungkin sekian presentasi student project dari SGDA 9. Sekian dari kami, terima kasih.